Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menuju ke Logending melalui Pansela atau JLSS, melewati Karangbolong, melewati pasir, kemudian ke arah barat. Kita trip bebas, kita lakukan traveling bebas. Kita saat ini dari arah timur, tepatnya dari arah Desa Sururjan di Jalan Pansela, Pantai Selatan atau JLSS, jalur lintas selatan di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Oke, yang akan kita tuju adalah kita akan lihat kembali, kita akan spill bagaimana kondisi jalan saat ini. Kondisi jalan di JLSS atau Pansela sangat mulus. Dan kita akan menuju ke Logending, kita akan menuju ke Jetis yang masuknya Kabupaten Cilacap. Jalur selatan ini akan tembus melalui Jalan Karangbolong Logending atau Jalan Karangbolong Ayah, melewati tanjakan Jintung. Sekali lagi, posisi masih berada di Jalan Pansela JLSS di Desa Tambak Mulyo. Di depan sana nanti sekitar hampir 1 kilo lagi akan tidak hanya 1 kilo ya, ini hanya beberapa ratus meter saja akan ada pertigaan besar yang kalau ke kanan ya bisa menuju Gombong, ya, Puring, Kebumen dan sebagainya. Kalau yang ke kiri kita menuju ke Cilacap dan sebagainya, bisa juga menuju ke Karangbolong. Ke kiri kita akan ke kiri di pertigaan Tambak Mulyo ini, kita ke kiri. Dan kondisi jalan di tanggal 6 Desember hari Rabu 2023, Jalan tampak mulus. Ini kondisi siang hari, jadi panasnya luar biasa. Biasanya di bulan Desember di tahun-tahun lalu bulan-bulan Desember seperti ini hujan, tapi di bulan Desember 2023 ini masih jarang sekali hujannya dan persawahan belum ditanami. Kalau dibajak di traktor memang sudah, tapi belum ditanami karena menunggu kepastian air atau adanya bibit yang sudah disemai sehingga menunggu menjadi besar ya. Kita masih berada di Pansela JLSS di Tambak Mulyo, posisi sedang ke barat dari arah timur. Nanti di depan sana ada pom bensin, ada SPBU di kiri jalan, SPBU Pansela. Jadi buat teman-teman yang mau reading, mau traveling, mau ngetrip, nggak usah khawatir ketika kehabisan BBM. Ya, kita masih berada di jalan di atas ruas Jalan Pansela atau JLSS, tepatnya di Desa Tambak Mulyo. Ya, itu sayup-sayup pegunungan Ayah ya, atau pegunungan Karangbolong. Nanti sebelum menuju ke sana ada sungai. Macam-macam orang menyebutnya, ada yang menyebut sebagai Sungai Banda. Kalau ini muara ya, ini muara. Nah, di depan sana itu di bawah gunung itu muara. Muara zaman dahulu ya buat tempat nelayan, tempat kapal-kapal besar. Zaman dahulu, zaman kerajaan. Ya, di depan ada pertigaan yang kalau ke kiri ke wisata Suwuk, wisata Pantai Suwuk, tapi kita tidak ke kiri. Kita mau ke Logending, melewati ya, nanti di depan ada pertigaan Jelatri. Oke, posisi ke barat dan kita akan belok sedikit ke kanan, belok karena memang jalannya menikung seperti ini, dan ini ruas jalannya tidak putus-putus sehingga dilarang untuk saling mendahului. Ya, ini ada pertigaan lagi kalau ke kiri ke Suwuk juga, ke Pantai Suwuk, lokasi wisata. Kita akan menuju ke Logending, tapi sebelumnya harus melewati banyak tempat seperti Jeladri, Pasir, Jintung, Karangdur Ayah dan sebagainya. Ya, di depan sudah ada jembatan Sungai Suwuk atau jembatan Sungai Banda atau jembatan Sungai Cingcing Guling. Ini surganya para pemancing, biasanya orang mancing di sini. Ya, itu sungai yang bermuara ke Samudra Hindia. Di sekitar sungai ini ditumbuhi dengan saku atau
apa ya. Oke, di depan ada pertigaan Jeladri. Kalau ke kanan ke Gombong, itu yang disebut. Kalau ke kanan itu yang disebut dengan Jalan Karangbolong. Tapi ini sebetulnya JLSS ya. Ke kiri kita, ke kiri. Ke kiri, dan apakah ini merupakan jalan JLSS? Ya, bisa juga bukan, karena ini jalannya lebih sempit dari JLSS. Kalau JLSS kan desainnya seperti tol gitu ya. Nah, ini kan jalan ini, ya sudahlah saya sebut saja JLSS lah, karena ini lintas selatan-selatan. Karena tembusnya nanti kalau lurus terus kita mengikuti ini sampai ke Cilacap. Oke, kita menuju ke arah selatan ini ya. Ke arah selatan, karena bayangannya, iya, dilihat dari bayangan pohon, bayangannya kan ke arah timur. Oke. Ini jalan sudah diperbaiki seperti teman-teman lihat semua. Jalannya mulus, kami ngebut pun bisa ini. Jalannya mulus dan agak diperlebar. Ada berapa meter ya? Setengah meter apa ya? Kanan kirinya, masing-masing kanan kirinya mungkin ada setengah meter. Jadi total ada pelebaran. Pelebarannya tentu menggunakan beton nih. Sekitar 1 meter totalnya ya. Kita masih terus ke arah selatan. Yang akan kita tuju adalah Karangbolong. Nanti setelah ke Karangbolong kita ke kanan. Ya, melewati ruas jalan ini tentunya kita lihat semuanya jalannya halus. Beberapa memang masih ada perbaikan di sana sini mengingat musim hujan. Beberapa kejadian longsor mungkin ya, atau talut-talut yang rusak memang sedang dibetulkan. Sehingga ada kebijakan untuk ganti ya. Gantian jalannya. Oke. Ini ada sedikit trouble di jalan. Warga sedang membetulkan talut atau selokan mungkin ini ya. Tapi yang jelas jalannya sudah beraspal mulus. Dan ketika jalan sudah ditambahin kayak gini, sudah diaspal berulang kali, maka jalan yang nanjak tidak terlalu terjal dan jalan yang turun tidak terlalu curam. Inilah Jalan Karangbolong. Dari tadi kita dari Jeladri. Kita dari Desa Jeladri. Jeladri itu Kecamatan Buayan ya. Kecamatan Buayan, Karangbolong juga Kecamatan Buayan. Posisi di tanggal 6 Desember. Kondisi jalannya sudah bagus ya. Kalau saya nilai ya sudah 90%. Kondisinya jalan sudah bisa digunakan, dan mungkin apakah untuk yang akan datang jalan ini bisa dilalui oleh bis besar. Kalau ke Karangbolong bisa. Melalui ini ke Karangbolong, bis besar bermuatan 60 bisa lewat sini. Kecuali kalau mau ke Menganti mungkin tidak bisa. Tapi kalau mau cuma ke Karangbolong, ke wisata Sagara. Nanti Karangbolong itu ada di depan sana. Ada pertigaan di pasar atau kota Karangbolong, kita ambil kiri. Kalau yang mau ke Karangbolong, ada Pantai Karangbolong, ada Sagara juga, View of Sagara. Ada Bukit Hut juga kalau ke kiri ya. Ada 3 wisata di situ lah, Bukit Hut, Sagara, dan Pantai Karangbolong. Gua Karangbolong juga ada. Di mana kita bisa ke sono? Ya di depan sana. Di depan ada pertigaan kota atau pertigaan pasar Karangbolong. Kita ambil kiri. Ya, kita ambil kiri, dan jalannya seperti yang teman-teman lihat semua sudah mulus. Jadi untuk wisata mudik lebaran besok, bisa nyaman kita lewat sini. Ya, sepertinya sudah hampir dekat dengan itu pertigaannya. Kalau ke kiri ke wisata Bukit Hut, Karangbolong, Gua Karangbolong, Sagara, dan sebagainya. Kalau ke kanan bisa ke Menganti, ke Pitris. Pokoknya banyak deh. Banyak sekali pantai-pantai yang ada di sekitar kiri-kiri nih, sebelah kiri. Setiap ada jalan ke kiri masuk pantai, jalan kiri masuk pantai. Saya tidak hafal, pantainya banyak banget. Kalau ada 10 ada.
Nah, inilah kondisi jalannya yang mulus sehingga kami bisa agak lumayan ngebut ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, sepanjang kanan kiri jalan ada penambahan ruas jalan sekitar setengah meter sehingga menjadi 1 meter totalnya. Ya lumayan karena ini jalan ini berliku-liku, ini berkelok-kelok dan naik turun. Naiknya terjal, turunnya curam. Kadang yang enggak tahu medan ini, beberapa pengemudi yang tidak tahu medan itu hati-hati ya, karena kadang kita posisi berbelok ternyata turun, ternyata dari arah berlawanan ada truk atau kendaraan dengan muatan penuh sedang menanjak dan memakan bahu jalan, memakan badan jalan. Ini yang parah ini, kadang kayak gitu. Dari arah bawah kadang ada kendaraan besar yang memakan badan jalan kita sehingga kita mepet banget. Di sebelah kiri kita jurang ya kan. Nah, ini ada beberapa penampakan hal yang baru seperti pagar ya, pagar besi di sebelah daerah yang berjurang-jurang. Oke, inilah jalan menuju ke Logending Ayah. Pantai Logending ya, kalau Karangbolong masuknya Kecamatan Buayan, kalau Logending masuknya Kecamatan Ayah. Semuanya masih di Kabupaten Jawa Tengah, Indonesia. Ya, inilah jalan menuju ke Logending. Jalannya sudah halus, mulus. Ya saya nilai ini 90% ya, 90% karena masih ada perbaikan di sana sini. Dan kita cek juga apakah terjadi kemacetan. Ternyata tidak. Beberapa hari mungkin mereka para pengemudi kendaraan penggunaan jalan ini tidak lewat ini ya, karena sedang diperbaiki. Sehingga dan beberapa teman masih belum ada yang tahu kalau ternyata jalan ini sudah dibuka walaupun belum resmi. Artinya belum resmi ya karena memang masih ada perbaikan-perbaikan di sana sini. Kalau saya hitung tadi ya belum selesai seluruhnya ya. Pengerjaan masih 90-an% atau 89,5% mungkin. Ya ini jalan menurun, hati-hati curam. Nah ini dulu agak sempit banget ini. Ya ini agak sempit sekali dan kita sudah bisa longgar. Dan ini mungkin ada perbaikan di bahu jalan supaya tidak ambrol, supaya tidak longsor. Posisi terus turun, inilah jalan Karangbolong Logending. Yang nanti kalau setelah melewati Logending itu apa? Kalau ada yang tanya, Logending itu apa? Nama tempat, nama pantai. Pantai Muara sih, Muara. Muara saya seperti Karangbolong tadi. Tempatnya landai karena di bawah. View-nya justru yang bisa melihat view Logending itu orang yang berada di Cilacap, yang di kawasan Pantai Jetis, karena bisa memandang ke view-nya daerah Logending Ayah di sebelah timurnya Jetis. Kalau kita pas di TKP-nya tidak bisa menikmati view dari kejauhan. Oke. Sepertinya kita sudah memasuki mana ini? Pasir. Daerah Pasir, Desa Pasir. Kalau ke kiri ada TPI ya. Nanti di depan sana ada pertigaan pasir. Ya kalau mau kita ke wisata pantai banyak sekali yang ke kiri, tapi mungkin beberapa di antaranya tidak bisa dilewati dengan kendaraan roda 4, tapi hanya dengan roda 2 ya. Ada yang pasir putih, ada yang masih pokoknya banyak yang alami lah. Di depan saya ada pertigaan pasir ya. Kalau ke kiri nanti ke TPI Pasir ya, tempat pelelangan ikan. Saya menyebutnya pertigaan ini pertigaan apa ya? Mana pertigaannya? Di depan sono. Nah, setelah jembatan ini nanti ada pertigaan. Yang jelas kondisi jalannya belum ramai karena pada belum tahu kalau jalan ini sudah dibuka. Beberapa hari yang lalu memang banyak yang
tahunya ditutup karena mungkin ada perbaikan longsor sana sini, tapi sekarang sudah tidak. Ya walaupun kondisinya sudah 90%. Nah, di depan sana ada pertigaan pasir. Ya inilah yang saya sebut pertigaan pasir, yang kalau ke kiri ke banyak pantai indah di sana, dan yang jelas ada TPI, tempat pelelangan ikan dan tempat pelabuhan para nelayan. Ini pertigaannya di sini. Oke. Nah, kita berhenti dulu. Kita jalan lagi. Kita tidak jadi ke kiri ya. Kita akan lurus mau lihat bagaimana kondisi jalan Karang Bolong Kending. Ya jalannya halus mulus. Tetap hati-hati, ekstra hati-hati karena memang di bahu jalan ya, di tepian jalan itu kan belum diuruk semuanya. Jadi kadang kalau bagi yang pengendara roda 4 bisa kejeblos-jeblos kalau terlalu mepet ke kiri. Ya, yang sebelah kanan yang dekat-dekat dengan jurang juga sudah diberi pagar atau pembatas besi, dan kita lihat para pekerja jalan yang duduk istirahat. Ya, ini sebelah kiri saya ada tebing. Tentunya tebingnya harus dipapras supaya ada pelebaran jalan setengah meter. Oke, terus ya inilah jalan menuju Pulau Kending, berkelok-kelok seperti ini. Nah, kita sudah memasuki Desa Jintung. Nah, ini Desa Jintung. Di desa ini ada 2 penambangan nanti ya. Yang pertama adalah Puskesmas 2A ya. Jadi Puskesmas 2A ya ini ada di Desa Jintung. Yang kedua, penambangan yang kedua adalah Tanjakan Jintung yang terkenal. Karena begitu kita belok ke kiri, kemudian dengan spontan kita belok ke kanan, tapi sekonyong-konyong jalannya nanjak dengan terjal. Kita lihat kondisinya ini di tanggal 6 Desember. Jadi buat liburan bisa, ya kayaknya perbaikan jalan ini untuk persiapan liburan kayaknya. Jadi ketika liburan, tahun baru, kemudian lebaran dan sebagainya, jalan ini sudah bisa digunakan. Dan saya lihat ada memang satu bis menuju Menganti mungkin, tapi ya bis 3/4 yang muatannya mungkin sekitar 30-an ya. Kalau yang bis 60 jangan coba-coba karena tikungannya ya mungkin bisa sih dengan beberapa Anda semua para driver yang melihat kondisi jalan seperti ini mungkin bisa mengkira-kira apakah bus jumbo dengan kapasitas 60 bisa melewati daerah ini. Ya, ini ada perbaikan jalan. Terlihat truk-truk pengangkut pasir dan material. Kita lanjutkan perjalanan ya. Di sebelah kiri saya ada tebing dan juga ada saluran air. Kita berada di Desa Jintung. Jintung itu masuknya mana ya? Masuk Ayah apa masuk Buayan? Kayaknya Ayah ya. Iya, Ayah ini puskesmasnya, Puskesmas 2 Jintung. Di sini sudah mulai ancang-ancang. Awal dari Tanjakan Jintung mulai dari sini. Kalau mau pengen tidak gagal ya harus persiapan di sini terus kenceng. Gaspol mungkin bisa gigi 3, kemudian turunkan gigi 2 gaspol. Ini masih terus nanjak. Nah, di depan sana sayup-sayup ke kanan, belok ke kanan itu nanjak, guys. Langsung nanjak gitu. Makanya banyak orang yang santai-santai di situ, begitu ke kanan dia kaget banget. Karena tanjakannya tidak berkelok-kelok, nanjak. Terjal banget. Nah, mudah-mudahan dengan adanya aspal ini tidak terlalu terjal ya. Menjadi tidak terlalu terjal dengan adanya penambahan aspal. Ini nanjaknya tidak kira-kira terus ini. Terus ambil kiri juga nanjak ya. Padahal awalnya itu tanjakannya itu segitu yang tinggi itu yang tinggi itu jalan itu yang tinggi itu arah dari perlawanan.
Jadi kita satu arah ya, yang dari timur satu arah, yang dari barat satu arah. Oke. Nah, setelah ini kita baru turun. Hati-hati guys. Ketika kita tahu tanjakannya kayak gitu, turunnya juga curam ya. Jadi turun, ambil kanan curam, turun lagi panting kiri juga curam. Ya inilah kondisi Jalan Karangbolong Logending di tanggal hari Rabu tanggal 6 Desember yang masih mulai jarang hujan. Nah ini turun ke kiri juga curam banget turunnya. Nah ini kalau di kenyataannya curam banget loh ini, pol curamnya ya. Kita sudah melewati tanjakan Jintung, kita sekarang merasakan turunan Jintung ya. Masih tetap lagi nyepil kondisi jalan Karangbolong ke Logendingnya. Terus hati-hati ya guys, ini tempat anak-anak sekolah, jadi mungkin ada beberapa kendaraan dari bawah yang tidak bisa rem mendadak ya. Jadi untuk melalui jalur ini pertama adalah dicek masalah rem Anda. Yang kedua adalah pengalaman mengetahui medannya. Oke. Lanjut, kita masih berada di Jalan Karangbolong Logending karena kita memang niatnya mau menyepil, mau ngasih tahu kepada teman-teman gimana jalan terbaru di bulan Desember 2023 tentang Jalan Logending ini. Ternyata alhamdulillah sudah dibetulin ya, sudah direnov ya. Posisi masih ke arah barat. Apakah ini masih layak disebut JLSS atau Pansela atau tidak? Oke. Ya. Terus kondisi walaupun di bulan Desember 2023 ini ya masih jarang turun hujan, tapi bagaimanapun juga air hujan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala ini telah menghijaukan daerah-daerah sini, dan kita lihat banyak pepohonan yang berwarna hijau, tidak lagi kontras dengan warna yang lalu ya, yang bulan Oktober, November atau Agustus, Juli, September. Bulan-bulan itu memang tidak ada air hujan ya. Inilah kondisinya sudah sangat bagus dan mulus full ini ya. Full sampai ke Jedes Cilacap juga saya temukan masih seperti ini kondisi jalannya. Walaupun ini sempit, tapi ya lumayan ada pelebaran sedikit di kanan kiri setengah meter. Jadi untuk simpangan ya lumayan bisa, tidak perlu ngantri atau untuk mendahului. Tetapi tetap ekstra hati-hati di jalur sini, apalagi buat teman-teman driver yang belum hafal tentang jalur-jalurnya pun diharapkan untuk berdoa dan berhati-hati. Ya tidak ada salahnya berhati-hati. Andai kata mau ngebut yang mau dikejar apa ya kan. Inilah jalannya yang sudah baru, Jalan Karangbolong Logending di tanggal 6 Desember 2023. Jalannya ya seperti ini, naik turun ya. Naik turun. Oke. Ya, masih terus. Inilah kondisi jalannya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan kelak bermanfaat. Ya, terima kasih atas atensi dan sudah memanggil Anda. Ya, kawan-kawan, kita bertemu lagi dalam video yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, masih ada tanda di sana kalau lurus. Lurus itu artinya nanti ke kiri itu ke Menganti. Nah, itu jalan ke Menganti itu. Ke kiri Menganti. Yang ke kanan adalah Kelok Kending, Cilacap dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.